Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fiqhiyah. Perkenalkan, nama saya Fariha Mafiroh dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Masail Fiqhiyah. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yaitu tentang apa saja sumber hukum dalam Islam serta contoh pemakaian salah satu dalilnya dalam suatu masalah fikih. Nah, dalam Islam, hukum memiliki peran sangat penting bagi pedoman hidup umat manusia. Segala aktivitas manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah, memiliki aturan yang bersumber dari hukum Islam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kehidupan manusia berjalan dengan tertib, adil, dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber hukum ada 4, yaitu yang pertama yaitu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Nah, mari kita bahas tentang yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai aturan mengenai akidah, akhlak, ibadah, hingga hubungan sosial manusia. Contoh, perintah melaksanakan sholat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, ayat tersebut menjadi dasar wajibnya sholat bagi umat Islam saat ini. Nah, sumber hukum yang kedua yaitu ada hadis. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran yang masih umum agar kita lebih memahami dan mengamalkannya. Contoh, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat, tetapi cara sholat dijelaskan lebih rinci melalui hadis Nabi, mulai dari gerakan, bacaan, hingga rakaat sholat. Selanjutnya, sumber hukum yang ketiga yaitu ada ijma. Ijma ialah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai sumber hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, ijma ini biasanya digunakan ketika ada persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran maupun hadis. Contoh, ketetapan para ulama mengenai pengumpulan mushaf Al-Quran menjadi satu kitab pada masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu yang nomor 4 ada sumber hukum qiyas. Qiyas yaitu menetapkan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkannya pada perkara lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Contohnya adalah hukum narkoba. Pada zaman Nabi Muhammad dahulu itu belum ada, sehingga hukumnya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, para ulama mengkiaskan narkoba dan khomer atau minuman keras karena sama-sama memabukkan, merusak akal, dan itu juga haram. Selanjutnya yaitu
Contoh penerapan yang akan saya jelaskan adalah mengenai hukum mengkonsumsi miras atau khamar. Dalilnya terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat tersebut, para ulama menetapkan bahwa miras hukumnya haram dan dapat merusak akal sehat, juga menimbulkan banyak mudarat bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari ini, dalil juga digunakan untuk menetapkan hukum terhadap zat-zat lain yang memabukkan. Walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, hukumnya tetap haram karena memiliki dampak yang sama dengan khamar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menjawab perkembangan zaman dengan tetap berpedoman pada sumber hukum yang benar. Dengan memahami sumber hukum Islam, kita dapat menjalankan kehidupan sesuai syariat dan hal-hal yang dilarang agama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.